yang soleh. Terus kalau minta sama Allah itu yang jangan nganggur. Nih, ya Rob, kula nyuwun ya Allah, jujukno sing soleh ya Rob, sing alim, sing suwuge, sing ganteng. Lu minta sama Allah seperti itu. Kalau nggak dapat 100%, 70%, 60%, jangan ya Allah masuk gak pati ganteng, gak apa-apa ya Allah. Gak pati suki, gak apa-apa, gak pati soleh, mabuk titi, gak apa-apa ya Allah. Itu salah ini. Saya ini pernah dengar seorang perempuan ini nikah di multazam waktu umroh minta sama Allah, ya Rob, saya minta suami yang ganteng, alim, anake wong soleh, bisa ganteng, alim, anake wong soleh, rezekine akeh, wis enak kan? Dia minta sama Allah, cuman permintaannya kurang lengkap. Akhirnya waktu dia pulang, alhamdulillah dia dikabulkan oleh Allah. Suaminya itu ganteng, soleh, anaknya orang alim, sugih, cuma jadi bojo sing kepapat. Ya sebab doanya dia kan tadi ngomong gitu, dia nggak ngomong saya satu-satunya ya Allah, nggak ngomong dia. Makanya juga sih kan. Mau tanya, lebih baik utama mana, mengikuti zuriyah Nabi yang masih suka dengan kesenangan, menemani beliau jalan-jalan, atau menghadiri majelis taklim? Ya jadi majelis taklim lah. Majelis ini jalan-jalan sama zuriyah Nabi sama ke majelisnya Nabi. Ya apa? Pilih majelisnya Nabi lah. Ya, majelisnya ini kan kayak sekarang ini majelisnya Nabi Muhammad. Nah, kalau kita ada majelis ilmu itu dahulukan. Kecuali kalau ada orang yang membutuhkan untuk pertolongan kita, sekali-sekali monggo. Tapi kalau saya lihat orang-orang di Hongkong ini waktu libur cuma seminggu sekali. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya itu, sewaktu yang hanya sedikit itu untuk sebaik-baiknya, yaitu untuk nuntut ilmu. Ya, nuntut ilmu. Maka dari itu, kecuali kalau ya enggak, hanya sekali-kali untuk nemenin orang karena butuh bantuan kita, monggo. Tapi kalau untuk menjadi satu rutinitas, nggak ada yang lebih afdal dari majelis ilmu. Masuk majelis ilmu, majelis jalan-jalan. Ditakok nanti apa? Tetapi di zuriyah Nabi, masuk zuriyah Nabi tetap aja. Ini majelisnya Nabi juga, gitu loh. Kemudian ini ada orang yang dalam hatinya selalu saya sudah sedekah, saya sudah ini. Gimana hukumnya? Gini loh, orang itu kalau amal ibadah jangan dipandang besar, kalau dosa pandang besar. Betul. Jadi kalau kita itu amal soleh, amal apa? Ya Allah, aku ini gojek, amal aku gak akeh, amalanku gak akeh. Tapi ketika kita maksiat, sekecil apapun ya Allah dosanya aku itu adalah kacamatanya para nabi dan para salaf soleh. Makanya amalan mereka itu mulia karena seperti itu. Amalan banyak dilihat kecil, dosa dianggap. Habib Abdullah bin Nusin bin Thahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, ada kitab di pondok-pondok namanya Sulamut Taufik. Itu yang ngarang itu hadirin punya wirid untuk sebelum tidur bacaannya. Panjenengan saya kasih ijazah mau? Saya ijazahi doanya beliau, la ilaha illallah 25.000 kali sebelum tidur. Allah 25.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 25.000 kali. Ayo ngomong mobil itu ayo mana? Itu wirid beliau. 25.000 loh. La ilaha illallah, la ilaha bin selawin.
Sampai ngamalkan sekali sampai ketemu minggu ngarep durung mari-mari. Itu amalan beliau seperti itu. Tapi dengarkan, amalan yang seperti itu sebelum tidur itu dia karang qasidah mengatakan ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, aku gak duwe amalan apa-apa sing tak lakoni dosa tok. Ini orang yang ahli zikir aja seperti itu hadirin. Makanya jangan pernah kita membesarkan amal ibadah kita, ya, tapi besarkanlah dosa kita agar kita selalu tawadhu dengan Allah, tawadhu dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya lihat sedekahnya orang Hongkong ini Masya Allah. Sampai ini sedekahnya saya lihat-lihat lumayan banyak. Loh kenapa? Karena dari gaji dan sedekah itu prosentasenya lumayan. Saya kalau sedekah, kalau umpama ya, saya kayak diundang bos batubara. Saya diundang bos batubara itu pulang dikasih duit, enggak. Saya itu pulang enggak pernah dikasih duit tebel tipis. Pernah saya dikasih tipis mau gelo ati kudu nama saya tak kayak mau bojoku supaya dia pondok, tak pikir duit 1 juta dibuka cek 1 juta, tak tarik gak enak. Cek 100 juta. Lah sekarang saya mau tanya, 100 juta sodako itu banyak kan? Banyak kan? Nah, setelah saya tahu orang tersebut setiap bulannya keuntungannya lebih dari 50 miliar. Saya itu 100 juta kayak politik. Nah, sampai gajinya 4.000, ya 5.000. Tapi soal ini sedekah 400, berarti berapa persen? 10%. Kan hebat, alhamdulillah. Apalagi ada yang sampai 1.000, waduh, masya Allah. Dan ini kalau mau dibesar-besarkan ya besar itu. Tapi wis anggap ya Allah yang orang itu hadirin yang dimuliakan. Kita ini nggak tahu. Pokoknya amal kita itu apa yang kita lakukan semuanya itu kita lakukan karena mungkin ada satu di antara amal kita itu yang menjadi sebab dikabulkan semua amal ibadah. Amin. Amin. Walaupun orang itu jarang ngaji, jarang apa, tapi tahu-tahu subhanallah dia punya satu amal soleh. Dari amal soleh itu akhirnya Allah rubah keadaannya dia menjadi lebih baik. Amin. Makanya jangan meremehkan amal apapun, tapi juga jangan membesar-besarkan kayak seakan-akan kita sudah berbuat banyak. Apa hukumnya memegang daging babi? Yang nggak boleh itu makan. Kalau apabila daging babi ini najis. Nih. Dan bagaimana cara mensucikannya? Apa menggunakan sabun? Apa itu? Sabun toharo. Saya nggak ngerti sabun toharo. Yang jelas kalau apa namanya anjing dan babi itu kan harus 7 kali disiram dan 1 diantaranya dicampur dengan tanah. Itu aja dengan tanah. Jadi sampai gini Bu, gampang. Umpama nih ini sampai tahu apa namanya tanah dicampur dengan air. Wes taruh di sini kayak di mangkok. Sampai cuci yang habis menyuci babi tadi kan kalau bisa kan nganggo babi kalau bisa pakai kaos tangan. Nah kalau memang takut mesti kena, sampai cuci ini apa namanya air itu, sampai hilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, satunya pakai yang itu 7 selesai. Gitu loh. Ini enggak repot. Kalau kita bisa menghindari, alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa menghindari, ya sudah mau diapakan lagi. Yang penting udah dipangan. Nang tembok, Mbak. Tembok. Turu tau. Turu. Makan aku ya Allah. Gimana kalau pakai kerudung atau kadang pakai cadar atau apa dan lain-lainnya,
kemudian nggak diridhoi oleh suami atau nggak diridhoi oleh orang tua, gini, kalau kerudung itu sepakat ulama wajib, kalau cadar itu masih beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas orang pakai cadar itu nggak ada salahnya. Makanya ketika dulu orang cadar dilelokno, akhirnya Gusti Allah ngamuk, sak dunya cadaran kabeh winginane. Lanang wedok kabeh cadaran. Terpaksa mana? Nek gak cadaran kalau mlebu mall, kalau nang dindi, bayangkan itu wajib. Yang ngomong cadar itu cadar ini akhirnya cadaran bisa winginane tahu. Jadi kalau saya cadar itu beda pendapat, ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Kalau yang cadar, nah itu baru kalau mungkin orang tuanya masih kurang berkenan, ini semuanya mungkin ya wis nggak cadaran dulu sampai. Tapi kalau kerudung nggak boleh. Ngomongin suaminya ngomong, kon udah rapi, aku syaratnya jauh kudungan, gak rapi gak pakai ini. Kenapa? Jangan dari awal, nggak boleh, karena ini kewajiban. Tapi kalau cadar masih tak apa-apa, gitu loh. Makanya kalau saya ingin hadirin, orang kalau sudah yang namanya bapak, sekarang ini bapak seperti yang disabdakan Rasulullah dalam zaman bahwa nanti orang masuk neraka itu karena orang tuanya. Kenapa orang tua itu? Loh, orang tua zaman sekarang oleh anaknya celonan cekak gak apa-apa, oleh cadaran bingung. Teroris sih anak ini. Tapi oleh celonan cekak harus gak apa-apa zamannya ini. Nah yang seperti itu kadang terjadi. Ala kulli hal kita itu berkerudung yang wajib itu kita lakukan, dan kalau itu apabila orang nggak ridho tetap kita jalani. Adapun kalau cadar, ya insya Allah kita berupaya kalau yang masih mau pakai monggo. Tapi kalau orang tua nggak ridho, suami nggak ridho, pelan-pelan aja. Karena dahulukan yang wajib dan dahulukan yang Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ada hal yang lebih banyak. Masalah kudung ini sih gak karu-karuan aja. Jadi mungkin itu yang lebih didahulukan. Ini minta doa ini, sebentar. Ini ada yang ini baru masuk akal. Saya seorang janda, kepingin untuk nikah lagi, tapi sampai sekarang masih belum diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amalannya yang paling gampang, saya berikan yang paling gampang itu setiap habis sholat baca Rabbana atina fid dunya hasanah 7 kali. Terakhir wabil akhirati hasanah wa qina. Itu guru saya Syekh Muhammad bin Ismail memberikan ijazah, insya Allah diberi oleh Allah pasangan yang soleh solehah. Amin ya Rabbal. Kalau beb saya sampai umur tapi gak rabi-rabi, apakah saya diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Ya tetaplah. Kan memang jodoh itu kan takdirnya Allah. Selama kita itu masih membuka peluang, kemudian kita doa sama Allah. Kalau memang belum datang, ya insya Allah kita meyakini akan datang tepat pada waktunya. Amin. Hukum sholawatan tapi untuk kepentingan dunia. Untuk
Kalau lihat Ayu. sesuatu disolawatin, insya Allah dimiliki. Jadi kon nang mau lu dulu jam mau selamat. Salah satu amalan yang mempermudah rezeki ya sholawat sama Nabi. Akan tetapi bukan terus kepingin sesuatu disolawati bu insya-Allah. Nih, dalam kue nak delok wong ayu-ayu di dalam ngomong selamat. Oh dirabi kabeh lho. Sholawat itu diantaranya supaya nggak kena mata. Jadi ada hadirin, ketika kita melihat sesuatu yang indah kita sholawat, insya Allah aman dari aib. Ain itu apa? Ain itu kata Rasulullah, al-ainu haq, hati-hati. Wong itu ada satu hal yang bahaya, yaitu ain. Ain itu kena mata, asli istilahnya pujian orang itu bahaya. Makanya anak kecil apa itu kalau dipuji nanti tahu-tahu bisa jatuh, itu namanya kena ain. Ya, saya punya tetangga itu punya anak lucu, kena air nangis satu hari satu malam sampai masuk rumah sakit. Akhirnya diobati orang yang ngerti, alhamdulillah hilang air. Nah katanya Nabi kalau supaya tidak kena air, baca Masya Allah, tabarakallah, Allahumma sholli ala. Nah ini kalau kita itu lihat sesuatu itu, muji koncone itu kan, ya Masya Allah, handphone baru beli. Ya Allah api handphone ini ya Allah Muhammad Muhammad. Nek ganggu tor moro-moro luput pecah, itu namanya kena pernah terjadi nggak seperti itu?